Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang EA pending order ya. Ini bikinan saya sendiri, jadi kita masuk ke chart seperti ini. Jadi buat teman-teman yang misalnya punya strategi, misalnya analisa sendiri, kemudian punya suatu posisi yang mungkin perlu dijaga ke bawahnya untuk hedging atau juga untuk market angle atau averaging-nya gitu. Untuk antisipasi begitu, mungkin EA ini bisa sangat berguna ya. Jadi EA pending order seperti ini ya. Nah, ini cara penggunaannya cukup mudah. Di sini kita misalnya sudah ada seperti ini, kita double klik aja atau digeser ke chart seperti ini ya juga bisa ya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, di sini ada comment ya. Di sini untuk pertama, nah di sini ada namanya seperti ini, versinya ya ini 1.5. Kemudian di comment seperti biasa di Allo Live Trading input. Nah, di sini ada beberapa settingan ya. Sini misalnya untuk pending order. Nah, ini dia. Jenis pending order untuk defaultnya tentu tidak aktif. Nah, di sini kita bisa pilih mau buy limit, sell limit, sell stop, buy stop atau apa gitu ya. Kemudian untuk jumlah pending order di sini kita bisa atur defaultnya 6 ya. Kemudian untuk parameter awalnya bisa bid, ask, open, close atau high. Ini tuh open close ini ini dari candle ini ya, candle terbaru ini candle satu shift ke belakang, maksudnya candle yang sedang berjalan gitu maksudnya. Kemudian juga ada harga khusus di sini ya, harga khusus. Kalau untuk harga khusus kita masukkan sendiri gitu, misalnya berapa gitu. Kemudian cara antar pending order ini mau berapa, ini hitungannya poin. Jadi hitungannya poin, bukan pip ya. Jadi kalau 300 itu artinya 300 poin gitu ya. Teman-teman pasti sudah paham. Lot awalnya ya terserah mau berapa lot awal. Ini stop loss, take profit ini sangat umum ya. Kemudian market angle. Kalau market angle-nya mati artinya lot yang dibuka untuk misalnya 6 transaksi itu flat ya. Misalnya 0,01 ya 0,01 semua gitu. Kalau misalnya market angle-nya ini nyala, aktif. Nah, ini tentu misalnya 6 posisi berarti ya 0,01, 0,02 dan seterusnya ya. Kemudian untuk hapus pending order ini untuk menghapus ya. Nanti kita akan praktekkan seperti itu. Kita tunjukkan gitu ya. Ini untuk menghapus pending order ya, semua pending order ya yang ada di ini akun ini gitu. Kemudian parameter exit, nah ini bisa digunakan untuk exit point ya. Misalnya kita mau menggunakan presentase dari balance atau menggunakan nominal profit gitu. Oke, kita langsung aja misalnya kita ambil contoh untuk pending order itu. Kita misalnya ke sini seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Ya, pending order 1.5 siap digunakan. Kita klik OK aja seperti ini. Kemudian kita allow live trading-nya seperti ini. Auto trade-nya kita aktifkan. Nah, di sini masih kosong ya di sini trade-nya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau pending order, tekan F7 di keyboard atau klik kanan expert advisor property ya. Lebih cepat F7 sebenarnya. Kita pilih inputnya, misalnya di sini jenis pending order-nya kita mau buy limit gitu. Buy limit ke bawah atau buy sell stop misalnya. Sell stop di sini ya. Kemudian untuk jenis jumlahnya misalnya 6 nggak apa-apa. Kalau misalnya bid, harga parameter awalnya bid ya misalnya. Kita ambil gampangnya gitu lah ya. Untuk cara antar pending ordernya 300 poin misalnya, lot awalnya 0,01, yang lain standar gitu ya. Kemudian kita klik OK seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Tunggu sampai ada tick. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini kita buka di Pair Gold ya. Jadi tadi sell stop, jadi sell stop posisinya di bawahnya otomatis ya. 1 2 3 di sini 4 5 6 gitu ya. Sudah ada 6 ya, 1 2 3 6. Karena ini market angle yang nggak aktif, maka semua lotnya itu flat gitu ya, 0,01 gitu. Kemudian kalau misalnya
kita mau hapus pending ordernya, kita misalnya udah nggak kepake, kita tekan F7. Di sini tinggal hapus semua pending order ya, tinggal hapus sekarang nih ya, ganti dari tidak aktif ke hapus sekarang seperti ini. Kemudian kita klik aja ya, ini tidak akan terjadi tabrakan ya, dia otomatis akan terhapus semuanya sendiri gitu. Jadi nggak ngeplok gitu istilahnya. Sudah oke dan sudah dicoba ya buat teman-teman ini. Nah ini otomatis terhapus semua. Nah, kita tunggu ini, nunggu tik ya, karena masih ada posisi itu nunggu tik. Kalau nggak ada tik ya nggak tereksekusi kodenya gitu. Nah, jadi kalau EA seperti itu. Oke, kita tekan F7. Jadi tipsnya setelah digunakan jangan lupa di reset ya, biar settingannya kembali ke settingan awal gitu. Kalau nggak di reset, khawatirnya nanti lupa settingannya, aturan rencananya nggak begitu. Misalnya tadinya pengen dimartinggalkan, ternyata nggak dimartinggalkan, atau tadinya mau nggak dimartinggalkan, mau dimartinggalkan. Sekarang kita coba yang martingale ya. Di sini misalnya kita mau buy stop, tadi sell stop, sekarang buy stop, jumlahnya sama misalnya. Kemudian martingale-nya kita aktifkan. Tadi kan mati ya, sekarang aktif. Oke, lotnya di sini 0,01 ya untuk awalnya. Kemudian klik OK ya, kita tunggu seperti ini. Nah, di sini ya. Kelihatan ya, di sini lotnya 0,01 awal, kemudian 0,02. Nah, sini 0,04 ya, terus dia kelipatannya gitu ya. 0,08, ini 0,16, 0,32 ya. Ini kelihatan ya, 6 posisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 karena di situ 6 ya. Jumlah pending order terserah sesuai selera gitu. Kemudian jaraknya 300 ya. Di sini kita perbesar. Sini sudah apa namanya? Kelihatan lah ya di sini, dari sini nih 300 gitu, 300 ya. Ya kadang-kadang agak apa namanya miss dikit ya, miss 0,01 poin ya, itu saya kira wajar ya, karena kan dia nilainya dari bit ya, bitnya kan berubah-ubah gitu. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita mau hapus, tinggal tekan F7 ya, ini kan hapus semua pending ordernya tidak aktif, kita hapus sekarang seperti ini, kita klik OK. Oke, kita oke aja. Nah, otomatis dia akan terhapus gitu. Ya, kita lihat ya. Nah, di situ otomatis ya. Jadi ya ini untuk mempermudah teman-teman buat itu apa namanya menempatkan pending order gitu ya, juga mengeksekusi. Kemudian kita jangan lupa tipsnya adalah di reset ya, biar settingannya kembali ke settingan awal, klik OK gitu ya. Seperti ini, dia akan muncul seperti ini ya setelah di reset itu, karena dia kan inisialisasi ulang gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita sudah punya posisi, misalnya kita ambil contoh di sini sell misalnya kita ya, seperti ini 0,01, kemudian kita juga punya sell misalnya 0,02. Kita sudah mencontohkan untuk mengirim pending order martingale maupun flat, itu sudah kita kirimkan. Kita mau contoh untuk exitnya gitu ya. Di sini misalnya kita punya dua lagi, misalnya kita sell, kebetulan trading plan-nya lagi sell, kemudian kita juga mau sell stop ya. Di sini misalnya kita tempatkan, tekan F7, sell stop misalnya di sini. Nah, seperti ini misalnya 6, kemudian kita rencananya mau martingale-kan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya seperti itu. Nah, di sini misalnya lotnya sudah jalan sedemikian rupa ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah 6 ini ya. Kita tarik ke atas biar lebih pas itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah pas. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita mau exit point biar enggak, misalnya kita kebetulan repot atau apa, kita bisa menyalakan komputer atau apa gitu ya. Kita bisa menyalakan di sini menggunakan ini, di set dulu ininya. Nah, biar oke gitu. Biar gak keliru-keliru. Kemudian kita misalnya menggunakan ini exitnya menggunakan nominal profit misalnya ya. Nominal profitnya apa, misalnya di sini berapa, 100, artinya profitnya sampai 100, tunggu lebih besar dari 100 gitu. Atau nominal persen ya, nominal persen juga bisa. Presentasi dari balan ini ya tentu 1 ini 1% atau 1,2 gini juga bisa ya. Kita oke seperti ini.
Nah, tentu ya belum akan exit karena dia kan balance-nya gede di sini. Kemudian untuk profitnya belum itu ya, belum mencukupi gitu. Nah, di sini misalnya kita setting, misalnya kita masukkan nominal profit ya. Di sini kalau mau exit karena itu profitnya masih minus 2,8, kita bikin lebih besar dari minus 20 gitu ya. Dia nanti akan otomatis semua posisi tertutup dan pending ordernya dihapus itu ya. Kita buktikan di sini, klik OK seperti ini ya, kita lihat sendiri ya. Nah, ini sudah jalan ya, jadi semua posisi dihapus ya, kemudian ditutup, maksudnya untuk pending ordernya juga dihapus ya, seperti ini. Nah, ini sudah otomatis. Nah, sini kita reset seperti ini misalnya, biar jalan. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara menggunakan AI ini. AI ini sebagai alat bantu sebenarnya, karena analisa utamanya dari usernya gitu ya, karena dia sudah punya analisa yang cocok, kemudian dia mengirimkan sending order. Nah, daripada ribet misalnya pending ordernya banyak, ya silakan dipakai AI ini gitu ya. Ini juga manfaat untuk exit point tadi ya, jadi bisa sangat-sangat bermanfaat saya kira ya. Tapi kembali lagi bahwa AI ini tidak seperti biasanya, jadi AI ini tidak gratis. Untuk harganya dan kontak silahkan cek di deskripsi ya, nggak mahal-mahal. Ini sangat terjangkau ya kalau menurut saya sebagai alat bantu gitu. Kalau daripada pesan AI sendiri ya kan tentu lebih mahal. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk ini presentasi profit ya, kembali saya bahas. Ini misalnya kalau yang penting profit ya bisa diisi 0 gini juga bisa ya, diisi 0 seperti ini, atau di sini bisa diisi 0,01 gini juga bisa. Ini 0 juga bisa, 0,01 juga bisa. Yang penting BEP gitu juga bisa ya. Nanti otomatis dia akan tereksekusi, menutup semua posisi dan juga menghapus semua pending order gitu ya. Kita klik OK nanti. Nah, seperti ini siap digunakan. Nah, dia akan berjalan. Nah, seperti itu. Oke, di reset, dihapus. Oke, kita hapus. Oke, jadi buat teman-teman kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ini lebih tepatnya ini adalah video produk atau mungkin barang dagangan saya gitu ya, bisa dibilang begitu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kalau kalian berminat silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Kalau misalnya kurang tertarik ya silahkan cari AI yang lain. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya.